Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah ibadah Minggu bentuk 2 Jemaat Gemim Karisma Buha pada Minggu pagi hari ini, tanggal 12 Juli 2020 akan segera kita mulaikan. Namun sebagai orang yang percaya, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena begitu besar kasih dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga kita boleh berada di mezbahnya yang kudus di Jemaat Gemim Karisma Buha. Selamat untuk kita mengikuti ibadah. Diinformasikan untuk ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Pandapaat, Master Teologia, dan yang menjadi tema ibadah kita pada minggu pagi ini adalah melayani sesama berarti melayani Tuhan. Dalam persiapan, jemaat diundang untuk berdiri. Kemuliaan bagi Allah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita muliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NNBT nomor 3, Mari Kita Puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabuti fatamu gendang dengan merdu dan hosana. Mari puji Dia, hai segenap bangsa semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami sampai di hari ini. Kami boleh lagi menikmati hari yang baru di hari Minggu yang mulia ini. Dan kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Mengagungkan, menyembah, dan membesarkan Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Memohon berkat Tuhan atas persekutuan kami ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi pujian Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami merendahkan diri dan menyesali dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, ada begitu banyak kelalaian dan kealpaan kami menjalani kehidupan ini. Bahkan pemberontakan kami kepadamu ya Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Kami gagal dan mengecewakan, itulah yang Tuhan dapati dalam kehidupan kami umat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, baharuilah kehidupan ini, ubahkanlah kami menurut kehendak-Mu. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut menyanyi dalam klik nomor 75, O Tuhan bila aku renungkan. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu. Hatiku tersayang, hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji, insya kini taat setiap hari. Janji anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan dalam NKB nomor 194, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus, yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita sambut menyanyi kidung jemaat nomor 293, Puji Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Membaca dan merenungkan firman-Mu, juga melakukannya, itulah kehendak-Mu ya Tuhan bagi kami umat-Mu. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami dengan hikmat Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami hadir dalam hidup bersama yang saling melayani, menopang, dan menguatkan. Kami bersaksi dalam perjuangan hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan sabda firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46 dengan perikop penghakiman terakhir. Demikian bunyinya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita sambut menyanyi dalam pujian klik nomor 371, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, jemaat diundang berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Mengucap syukur dan berterima kasih karena kami memiliki Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Kasih dan kesetiaan-Mu melimpah dalam kehidupan ini. Kami merasakan dan kami menikmatinya. Engkau Tuhan yang telah melakukan keajaiban, perbuatan-Mu besar atas kehidupan kami. Kami boleh lagi beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Semua karena anugerah Tuhan memberi kami kesempatan bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing, menjadikan rumah kami rumah doa, rumah Tuhan. Kami membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha yang ada di 17 kolom, mulai dari anak sekolah minggu sampai lanjut usia, dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kami ada dalam keberkatan Tuhan. Kami juga diberkati oleh Tuhan di setiap pekerjaan kami, usaha, mata pencarian, apapun yang dapat kami kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati apa yang menjadi kerinduan, harapan, impian, dan cita-cita, bahkan masa depan kami. Semua ada dalam rancangan dan rencana indah Tuhan. Diberkati pelayanan Jemaat Gemim Karisma Buha, seluruh perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Teddy Tiwang sebagai Ketua Badan Pekerja, pelayan khusus Syamas Penatua dan para pendeta jemaat, Komisi Bipra, Komisi Kerja, BPPJ, Penasehat Jemaat, Fungsional Lansia, Panji Yosua, tim multimedia, UPK Bipra di kolom, tim doa, panitia, tim kerja, pegawai gereja, kostor, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini bagi setiap kami. Kami boleh mengerjakannya dan memohon sukacita dan kegembiraan dari Tuhan di setiap pelayanan kami. Berdoa kami ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Bapak Romnus Jacobs, Ibu Silvana Raung, Saudara Adeleida Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Bapak Ian Rumambi, Bapak Maksi Sumako yang dirawat di Rumah Sakit Walter Monginsidi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Meiske Langi yang dirawat di Rumah Sakit Hermana Lembean, Ibu dari keluarga Nangoy Kenap, ayah dari Ibu Devira Tamsil, Stephen Lumi, Bapak Martin Adrian,
yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Adik Kristo Rumengan di Rumah Sakit Siloam Sonder, Oma Beatrix Papenta, Agnes Tahulending, dan Oma Tahulending. Tuhan mengasihi saudara-saudara kami, Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang memberi kuat sehat dalam proses penyembuhan mereka. Menikmatinya, Engkaulah Tuhan, sumber kehidupan kami. Dalam pengobatan di rumah sakit diberkati oleh Tuhan, semua yang diupayakan kiranya membawa keberkatan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, keluarga Rumerung Tamboto, atas meninggalnya orang tua yakni Ibu Emi Tamboto, dan keluarga Sondak Maramis atas meninggalnya suami ayah yakni Bapak Lodewijk Evert J. Sondak. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan, memberkati kehidupan keluarga-keluarga ini, sehingga duka cita keluarga digantikan dengan sukacita iman. Tuhan menghentar kehidupan keluarga, menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita merayakan hari ulang tahun, baik lahiran maupun pernikahan. Bapak Wilhelmus Tambaru, Aristo Lumanau, Bapak James Koago, Eunike Kayuwatu, Bapak Martin Mitchell, Vanessa Priscilia Rau, Bapak Yoke Prang, Ibu Friska Sampul, keluarga Tamapeku Saimahuira, Ibu Yulianti Yakob, Juan Tapu, Chelsea Kolowai, keluarga Manengke Agustin, Daviano Diba, Ibu Shirley Ambo, Bapak Stephen Pangemanan, Juan Lee Glenn Lendeng, Felicia Batas, Bapak Heron Saleh, Evander Kalvani Lengkong, keluarga Rumondor Payo, Ribut Suhana, Bapak Welcome Setia, Bapak Rudi Sumendap, Yordi Subekti, Nathanael Tangel, keluarga Yaus Sagayet, Kristi Panda, Bapak Brusel Kauling, Ibu Yulin Hengkeng, Christian Liadi, Bapak Dani Salomons, keluarga Wenas Mandulangi, dan Yulio Pelongan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam kehidupan pribadi dan keluarga di usia yang baru yang Tuhan anugerahkan, mengucap syukur hanya kepada Tuhan dan menjadi kesaksian dalam hidup beriman di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus bergumul bersama pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, yakin dan percaya semua indah pada waktunya. Oleh karena itu ya Tuhan, diberkati pemerintah di lingkungan kami, kelurahan, kota, provinsi, sampai di pusat, presiden dan wakil presiden, bahkan para medis, relawan, TNI Polri, dan seluruh lapisan masyarakat. Bersama kami berperan untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Tuhan menolong kami, menolong dunia ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Demikian dampak dari virus corona ini, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, Tuhan pulihkan kami. Saudara-saudara kami yang sudah dirumahkan dari pekerjaan mereka, yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan mengasihi, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti setiap pergumulan dan persoalan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami sementara menjalani tatanan hidup baru dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan mampukan kami taat dan patuh untuk selalu melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah gerejamu, berkati gereja Masih Injili di Minahasa, badan pekerja, sinode, wilayah, jemaat, melayani Tuhan dengan sukacita di tengah-tengah tantangan dan pergumulannya. Terima kasih Tuhan, di sepanjang minggu yang berjalan ini, memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan.
Dan terima kasih kami untuk pelayanan kami saat ini bersama dengan kolom 2 pelayan khusus Bapak Penatua Ioce Rumondor dan Ibu Syamas Adeline Podung Kalumata. Prokantor, pemain organ, tim multimedia, Tuhan memberkati pelayanan kami, selalu sukacita melayani Tuhan. Inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang bermohon kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, masih ingat kita pada tanggal 28 Oktober tahun 1992, hari yang diyakini oleh sebagian orang bahwa Yesus akan datang dan dunia akan kiamat. Berita tentang hari kiamat tersebut sempat membuat sebagian orang Kristen resah, bingung, gelisah, dan bertanya-tanya. Orang Kristen percaya akhir zaman atau kedatangan Yesus kembali untuk menjadi hakim yang adil bagi dunia dan manusia. Oleh karena itu, kepercayaan akan akhir zaman itu memberi peringatan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bukan soal kapan hari itu akan datang, akan tetapi apa yang sudah dilakukan oleh orang percaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita bagian dari apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya kepada murid-murid di Bukit Zaitun tentang akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman? Saat Anak Manusia datang kembali, Ia akan mengumpulkan semua bangsa, dan kemudian Ia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Inilah penghakiman yang memisahkan orang fasik dan orang yang benar. Penghakiman itu dilandasi pada perbuatan kasih dan kebaikan terhadap mereka dalam menjalani hidup di dalam Yesus. Ungkapan kasih dan belas kasihan ini dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan iman, seperti yang dicatat dalam bacaan kita, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-46. Mereka yang lapar, mereka yang haus, orang asing yang tidak diberi tumpangan, tidak memiliki pakaian, mereka yang sakit, mereka yang terpenjara. Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang paling hina, yang tidak dipedulikan, terabaikan, dilupakan oleh orang banyak, bahkan oleh mereka yang percaya. Dengan tegas Yesus mengatakan orang fasik tidak akan diizinkan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi akan langsung dicampakkan ke dalam tempat hukuman kekal dan orang benar akan mewarisi kehidupan yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melayani sesama berarti melayani Tuhan. Itulah tema perenungan kita. Siapa yang harus melayani? Siapa yang pantas dilayani? Siapa melayani siapa? Meminjam moto Jenderal Wiranto yang mengatakan, satu untuk semua, semua untuk satu. Apa artinya? Tidak ada orang yang terlalu tinggi untuk melayani, dan tidak ada orang yang terlalu rendah atau hina untuk dilayani. Untuk apa melayani? Apa untungnya? Apa hasilnya? Apa yang dapat diharapkan? Apa betul melayani itu hanya memberi? Hanya berkorban, berani merugi, bahkan mengharapkan terima kasih pun jangan, apalagi tanda jasa. Ada benarnya. Tetapi juga tidak benar kalau melayani itu 100% cuma berkorban, memberi kehilangan,
dan tidak memperoleh apa-apa, salah. Ada yang bisa diharapkan. Dan yang dapat kita harapkan itu adalah sesuatu yang begitu berharga dan bernilai. Tidak dapat kita beli dengan harga berapapun atau kita tukar tambah dengan apapun, yaitu kepuasan batin. Tindakan iman melayani untuk Tuhan. Melayani harus tanpa pamrih. Melayani tidak sama dengan memancing, lempar teri untuk mendapat kakap. Bahaya kalau kita berpikir seolah-olah Tuhan bisa tergiur dengan pancingan kita. Bagaimana kita melayani, memandang, dan memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kemurnian motivasi pelayanan kita, gereja, diuji ketika berhadapan dengan orang yang tidak pantas kita layani. Mungkin terlalu jahat, terlalu hina, pernah menyakiti kita, pernah mengecewakan kita. Umumnya kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Perbuatan baik cenderung didasarkan pada untung rugi, atau kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang terpandang. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kata Yesus, apa hebatnya itu? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukannya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Enyalah engkau dari hadapanku. Tuhan Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Melayani berarti kita peduli pada penderitaan, kebutuhan dan keselamatan orang lain. Bacaan kita oleh Yesus mengajar arti melayani, menguji diri kita, gereja Tuhan, hakikat dari pelayanan itu. Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Melayani tanpa syarat. Mereka yang lapar, yang haus, mereka yang terpinggirkan, tidak alergi dengan mereka yang di dalam penjara, mereka yang bergelar penjahat, pemabuk, penjudi, pelacur, dan masih banyak lagi. Tetapi melayani karena Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kita. Melayani tak dapat dibatasi oleh apapun. Beda gereja, beda agama, beda suku, beda ras, beda partai politik, dan banyak perbedaan lainnya. Kalau Yesus sudah mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang hina, siapakah kita yang merasa terlalu tinggi untuk melayani mereka? Melayani adalah tanggung jawab iman kita. Melayani sesama-sama seperti kita melayani Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pandemi COVID-19 telah banyak mengubah keseharian hidup kita. Mengubah tatanan hidup di semua lini kehidupan tanpa terkecuali. Suka atau tidak, kita sudah dan sementara dengan apa yang disebut new normal, normal baru dengan aturan protokol kesehatan. Sekalipun demikian kita belajar dari peristiwa ini, kekuatan dan daya tahan kita adalah melayani dengan sungguh. Artinya kita peduli, berempati, bersimpati dengan orang lain, saling menguatkan dan saling melengkapi. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita untuk pekerjaan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Hati dan perbuatan
Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita satu di dalam doa. Pujian dan syukur, hormat, limpah banyak terima kasih yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus atas ibadah persekutuan Jemaat Gemim Karisma yang boleh tercipta di saat ini. Kami umat-Mu Tuhan menikmati sukacita iman bersama ketika bejana hati kami boleh diisi dengan sabda kebenaran firman-Mu, yang kami percaya sungguh bahwa firman-Mu akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam persekutuan yang beribadah di saat ini, kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan yang telah kami berikan ini, kiranya boleh terpakai untuk tugas kepelayanan, baik di Jemaat Gemim Karisma, bahkan Gemim pada umumnya, dan di mana persembahan boleh terpakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa syukur persembahan kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, jemaat diundang berdiri sambil menyanyi dalam NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan susah. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pelayan khusus dan Jemaat Kolom 2, Gemim Karisma Buha mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.